Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Putra Maulana dari Prodi Fisika Angkatan 21 dengan NIM 22100014010. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi akhlak dan adab terhadap Al-Quran yang terdapat pada mata kuliah akhlak. Saya akan mulainya dari apa itu definisi dari Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah tahu apa definisi dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu secara bahasa adalah masdar dari qira'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan cara membacanya. Selanjutnya adalah akhlak terhadap Al-Quran. Definisi dari akhlak kepada Al-Quran adalah suatu akhlak yang baik atau akhlak karimah. Kita sebagai manusia yang memiliki iman terhadap Al-Quran harus paham betul bagaimana akhlak kita kepada Al-Quran, adab kita ketika membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Akhlak terhadap Al-Quran, saya membaginya menjadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah mengimani Al-Quran, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah menghafal Al-Quran, dan yang keempat adalah memahami serta mengajarkan Al-Quran. Mulai dari yang pertama, mengimani Al-Quran. Pengertian iman kepada Al-Quran adalah membenarkan dengan pembenaran pasti takdir al-jazim dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diucapkan dengan lisan serta diwujudkan dalam perbuatan kita dalam sehari-hari. Cara mengimani Al-Quran dengan cara keimanan tafsir artinya bukan hanya mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW saja, namun harus juga dipelajari, dipahami, dan diamalkan dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Meyakini bahwa Al-Quran, selain itu juga mengimani Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang terjamin kemurnian dan kebenarannya, mempelajari kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, ajaran Al-Quran yang tidak dapat kita ketahui kecuali kita mengajarinya dengan sungguh-sungguh, melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara konsekuen dan bertanggung jawab. Cara penerapan keimanan kita kepada Al-Quran dengan cara yang pertama yaitu rajin membaca Al-Quran. Jika sudah membacanya, kita amalkan. Yang kedua adalah jika kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita dengan mengaji isi Al-Quran dengan menafsirkan Al-Quran yang benar. Jika sudah mengaji Al-Quran dan mengajinya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah menjadi aturan dan ketetapan Allah. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membacanya dalam keadaan sesempurna mungkin, dalam keadaan suci, yaitu dengan cara berwudu sebelum membaca, menghadap kiblat, duduk dengan tenang dan dengan sopan santun juga, dan lain-lain. Membacanya dengan tartil, dengan memerhatikan tajwid, dan juga tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Hendaklah kita ketika kita membaca Al-Quran membaguskan suaranya supaya enak didengar oleh kita sendiri dan juga enak didengar oleh orang lain juga. Terdapat hadis riwayat Muslim yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran selain mendapatkan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat nanti, juga meningkatkan derajat kita di mata Allah dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dimulai dengan doa supaya kita diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan.
Selanjutnya adalah niat kita bersungguh-sungguh mulai dengan hati, uh, niat bersungguh-sungguh supaya kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, mengetahui fadilah serta akan menyintai Al-Quran, serta kita mempunyai target, misalnya bulan ini kita ingin menghafal beberapa ayat, menghafal beberapa surah, dan mungkin menghafal beberapa juz. Selanjutnya adalah memahami serta mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran mulai dari belajar membacanya sampai lancar dan baik menurut kaidah-kaidah yang berlaku, kemudian belajar arti dan maksudnya sampai mengerti akan maksud-maksud yang terkandung dalamnya, dan yang terakhir yaitu belajar menghafalnya di luar kepala. Selain mempelajari cara membaca serta mendalami arti yang terkandung dalam Al-Quran, kita juga harus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Terdapat tadi Tirmizi, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itu juga Ustadz Hadi Hidayat menyampaikan beberapa di antaranya secara singkat, yaitu bagi para penghafal Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anaknya menghafal Al-Quran. Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Ustaz Hadi Hidayat juga menjelaskan Allah SWT membuka seluruh pintu surga bagi para penghafal dan membagi seluruh anggota keluarga para penghafal Al-Quran untuk berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Sungguh banyak sekali manfaat dari menghafal Al-Quran. Ketika kita sudah paham serta paham terhadap isi dan kandungannya terhadap Al-Quran, kita alangkah lebih baiknya kita mengamalkannya kepada orang lain, karena mengamalkan kepada orang lain itu adalah merupakan suatu pahala yang sangat baik. Maksudnya adalah pahala yang sangat luar biasa untuk kita sendiri. Selanjutnya adalah adab-adab kepada Al-Quran. Yang pertama adalah bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Maka dari itu, teman-teman sebelum baca Al-Quran, hendaknya kita adalah keadaan suci dan sudah berwudu terlebih dahulu. Maksudnya adalah menutup aurat dan berpenampilan baik. Mengawalinya dengan baca ta'awudz kepada Allah dan juga niat lillahi ta'ala. Baca ta'awudz itu sendiri yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang memiliki arti aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu bermaksud supaya kita ketika kita membaca Al-Quran itu kita terhindar dari godaan syaitan. Misalnya kita supaya kita tidak terburu-buru atau tergesa-gesa atau segera ingin mengakhirinya seperti itu. Selanjutnya ada pada poin selanjutnya adalah menghadirkan hati. Maksudnya itu ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita itu niat dengan hati, supaya dengan hati yang bersungguh-sungguh supaya kita itu tidak merasa terbebani ketika kita ingin membaca Al-Quran maupun ketika kita ingin memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya adalah membaca dengan duduk yang sopan. Membaca Al-Quran dengan berdiri dan duduk itu juga mendapatkan pahala, tetapi akankah lebih baiknya kita itu membacanya dengan duduk yang sopan.
Dengan sopan itu misalnya kaki kita bersila, ketika kita duduk di lantai seperti itu. Selanjutnya adalah menghadap kiblat. Nah, poin selanjutnya yang tidak tertulis adalah memperhatikan tajwid ketika kita membaca Al-Quran, dibaca dengan tartil, bersungguh-sungguh, dan diakhiri dengan membaca doa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih teman-teman sudah memerhatikan sampai akhir. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di WA grup mata kuliah Ahad. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.